Hai, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kanoni. Kita akan mulai renungan kita untuk SBI kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai SBI kami. Tolong pimpin SBI kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, Kanoni punya cerita nih. Suatu hari di sekolahnya Sasa akan diadakan pertandingan olahraga antar kelas. Nah, sebelum acara pertandingan dimulai, Sasa melihat Tono dari kelas sebelah, dari kelas yang lain yang akan bertanding melawan kelasnya Sasa, nggak memakai topi. Pertandingan olahraga itu dilakukan di luar ruangan. Pasti kena matahari, pasti akan kepanasan. Nah, Sasa tuh kasihan sebenarnya sama Tono. Tono akan kepanasan kalau dia berlomba nanti. Terus si Sasa ketemu nih sama si Beno. Beno itu sahabatnya Sasa. Jadi Sasa cerita, Beno, aku tadi lihat loh si Tono kan akan bertanding melawan kelas kita nih, tapi Tono itu nggak pakai topi. Kan kasihan kalau dia nggak pakai topi, nanti dia kepanasan, terus nanti dia sakit. Nah, terus kita harus gimana ya Beno? Aku sih punya topi 2, kata Sasa. Tapi aku gimana ya, mau pinjemin apa enggak ya Beno? Terus si Benonya menyarankan ya adik-adik ke Sasa. Sasa, walaupun Tono itu musuh kita, akan melawan kelas kita nanti, tapi kita harus meminjamkan dia topi. Kalau Sasa punya topi 2, boleh dipinjamkan 1 untuk Tono. Oh, oke, aku akan meminjamkan. Karena kasihan kalau Tono tidak memakai topi. Nanti dia kepanasan ya Beno. Iya. Nah, adik-adik, dulu ketika Nabi Elisa zaman peperangan melawan negara Aram, melawan orang Aram, Nabi Elisa bilang kepada Raja Israel, tawanan-tawanan mereka jangan diapa-apain, jangan dibunuh, jangan disakiti, tapi hidangkanlah makanan dan minuman agar ketika mereka kembali ke rumah mereka, ke tuan mereka, mereka akan kembali dengan sehat. Nah, untuk cerita Nabi Elisa ini ada di Alkitab adik-adik, di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Untuk ayat emasnya itu di 2 Raja-Raja 6 ayat 22b. Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Nah, setelah dihidangkan makanan dan minuman yang enak-enak, yang sehat, yang bergizi, para tawanan itu kembali ke negeri mereka. Dan setelah itu tidak ada lagi gangguan untuk bangsa Israel. Nah, di sini untuk cerita Sasa dan Tono serta dari Nabi Elisa, kita dapat melihat bahwa kita harus mengasihi walaupun itu musuh kita, walaupun itu nanti akan menjadi lawan kita di pertandingan atau akan menjadi lawan kita nanti di kompetisi-kompetisi yang lain. Di sini dibilang bahwa harus mengasihi, harus saling berbagi. Untuk menang atau kalah itu urusan yang akan ada di belakang atau akan
ada di masa selanjutnya, tetapi lebih dahulu kita harus mementingkan kasih, mementingkan berbagi. Sasa mau berbagi topi dengan Tono yang musuhnya di pertandingan olahraga antar kelas, dan Nabi Elisa meminta untuk kepada Raja Israel untuk menghidangkan makanan dan minuman kepada para tawanan yang itu adalah orang Aram yang melawan mereka, yang berperang melawan mereka, melawan bangsa Israel. Dan setelahnya tidak akan ada lagi gangguan dari bangsa Aram karena tawanan mereka diperlakukan dengan baik. Tawanan orang Aram itu diperlakukan dengan sangat kasih, dengan mengasihi bangsa Israel, mengasihi bangsa Aram, hingga tawanan mereka tidak apa-apain, tetapi diberi makanan dan minuman. Seperti itu juga kita adik-adik. Wah kak, nanti kan kalau nanti pertandingan antar kelas aku, kalau aku baik-baik sama musuh aku, nanti aku nggak bisa menang, nanti aku nggak bisa dapat juara. Juara itu akan ada kalau kita tetap mengasihi. Juara itu adalah hasil dari apa yang kita sudah usahakan, tetapi kasih itu harus ada seperti yang Tuhan sudah perintahkan melalui Nabi Elisa. Tuhan sudah contohin melalui cerita Sasa dan Beno serta Tono juga Tuhan sudah kasih tahu ke kita untuk mengasihi. Nah, seperti itu adik-adik, kita harus belajar mengasihi walaupun dengan musuh kita. Kita satu dalam doa lagi adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan yang kami bisa renungkan bersama-sama saat ini. Tuhan, ajar kami dan bimbing kami agar kami dapat selalu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami terima sampai saat ini. Inilah doa dan syukur yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekian renungan dari Kanoni adik-adik. Lanjut ke video kakak-kakak yang lainnya ya. Dadah.